Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para salikin rahmatullah, atas izin guru dan para mursyid-mursyid kita, mari kita melanjutkan ngaji kitab Risalatul Ma'awanah. Dan karenanya mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Para salikin jamaah rahmatullah, dalam kitab Risalatul Ma'awanah yang kita bahas di dalam kitab ini, Kamis yang lalu dua sabda Rasulullah telah kita sampaikan. Satu, la syai'al athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di dalam sebuah amalan nanti di yaumil akhir kecuali siapa yang paling bagus akhlaknya. Juga disebutkan ahabbukum ilai wa aqrabukum minni, yang paling dicintai di antara kalian oleh aku Rasulullah, majlisan yaumal qiyamah, di dalam satu majlis yang nanti duduk bersama saya di yaumil akhirat, yaitu ahsanukum khuluqa, siapa di antara kalian yang paling baik akhlak adabnya. Karena itu adab itu lebih penting dari ilmu. Adab itu attitude, lebih baik dari knowledge daripada skill. Karena itu para ulama salaf dan juga para min mutasawwifin mengatakan al-adabu fauqal ilmu. Adab itu lebih tinggi daripada sekedar ilmu. Karena adab adalah pencerminan dari kedalaman hati yang terrefleksikan dalam keseharian. Dari itu maka kita dalam situasi apapun kita harus menjaga adab kita. Kemudian Syekh Ibnu Mubarak juga mengatakan husnul khuluq bastul wajhi. Seorang yang akhlaknya bagus, wajahnya akan berseri-seri. Berseri itu bukan berarti harus putih, tetapi wajah meskipun gelap itu bersinar. Lihat mimiknya, lihat mulutnya saja sudah menyenangkan. Apalagi kalau sudah bicara sedikit kelihatan giginya, itu sudah senang. Itu apa? Karena refleksi dari batin. Karena itu inner beauty, inner handsome itu lebih baik daripada polesan wajah. Cantiknya di hati itu lebih baik daripada cantiknya karena make up. Begitu juga kegantengan di dalam hati itu lebih baik daripada ganteng karena polesan. Wa badlul ma'rufi wa kafful adza, dermawan dengan berbagai pemberian, dan itu adalah artinya apa? Menahan dari difitnah orang, tidak membalas. Itu salah satu dari ciri dari orang yang akhlak karimah, ahsanul khuluq. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'ana bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam al-Ghazali nafa'allahu bihi. Dan Syekh Imam Al-Ghazali nafa'allahu bihi, semoga Allah memberi manfaat kepada kita atas ilmu-ilmu beliau. Beliau mengatakan husnul khuluq hayatun rasihatun fin nafsi. Akhlak yang bagus adalah performa lahiriah yang mengakar di dalam pribadi. Jadi keseharian itu adalah refleksi dari batinnya.
Kalau batinnya gelap, dzulmatun qalbi, hatinya gelap, maka performanya juga jelek. Gampang marah, sedikit-dikit mencela orang misalkan. Itu adalah refleksi dari badannya. Tasduru anhal af'al jamilatu bisuhulin, yang dapat muncul keluar dari berbagai kekuatan yang indah dengan mudahnya. Seperti mulut yang gampang bicara alhamdulillah, subhanallah, tabarakallah, barakallah. Itu ada refleksi dari keseharian. Kadang-kala orang itu kan refleksnya ngomongnya yang enggak. Maaf, apalagi orang yang latah menyebut nama-nama yang tidak baik itu. Itu cermin dari hatinya kosong. Tapi kalau kita bagus, sedikit ngomong ya Allah, masya Allah, alhamdulillah. Nah, itu kalau lihat sesuatu masya Allah yang indah, astagfirullah, innalillah. Nah, begitu. Itu refleksi dari batin. Tapi kalau batinnya kosong, nyebutnya juga refleksinya yang terlihat tidak akan baik. Itu kata Sayyidina oleh Syekh Imam Ghazali. Wa amma sabru 'anis syahwat, adapun bersabar dalam hal menghadapi syahwat, wa yakullu ma tamilun nafsu ilahi, maka sesuatu nafsu itu cenderung kepadanya. Kalau nafsu kita kehendaki, kita ikuti, maka kita akan mengikuti nafsu itu. Nafsu nafsu diikuti oleh akal, bukan akal mengikuti oleh hati. Karena itu tasfiyatul qalbi itu di situ pentingnya, membeningkan mata hati biar dia merefleksikan, memancarkan, memantulkan di dalam kelakuan kita, keseharian kita itu, karena kita harus mengedepankan al-qalbun al-malik. Qalbun itu adalah raja, bukan nafsu. Minal muhabati wa dunyawiyah, dari berbagai perkara mubah yang bersifat duniawi. Nah, artinya kalau mubah itu kan boleh. Tapi kalau orang tasawuf, orang mubah lebih baik tidak. Karena itu lebih cenderung syubhat, lebih baik menghindari mubah. Wa yaksuluka mas-sabru kanha bikafin nafsi batinan, dan yang dapat diperoleh kesempurnaan bersabar menghadapi hasrat itu adalah mengekang nafsu batiniahnya. Jadi batin itu yang di situ ada nafsu, itu juga harus dikekang. Batin dalam arti ini apa? Batin dalam arti makanan rohani itu apa? Bapak Ibu sekalian, kita dipuji senang nggak? Senang. Kita diunggulkan senang. Itu manusiawi. Lah, itu yang harus dikekang juga. Sesuatu yang ada di spiritual kita, yang di batin kita, yang sifatnya esoteris di dalam hati itu juga harus, yang ada di dalam jiwa itu juga harus dikekang. Kalau tidak, kita akan batin itu terhinggapi penyakit ujub, takabur, riya, satu lagi hasad. Itu sudah satu paket itu. Orang kalau tidak senang dengan kita, maka kita hasad. Kita tidak maju-maju, yang maju Pak teman, kita hasad. Itu karena apa? Nafsu batiniah kita yang tidak terkendali, karena kita tidak tasfiyatul qalbi. Ya. Anit tafakkuru fiha wal maili ilaiha, dan dari memikirkan hasad, mengekangnya itu kecondongan kepada hasrat tersebut. Jadi nafsu itu harus dikendalikan, bukan untuk dibunuh. Manusia memang ada nafsu, beda dengan malaikat yang tidak ada nafsu. Beda juga binatang yang serba nafsu, gitu Bapak sekalian. Nah, wa dhahiran bikaffiha an talabiha, sedangkan sabar secara lahiriah dengan mengekang nafsu dari mencari kepuasan nafsunya itu.
wa ta'riji 'alaiha, dan menghentikan nafsu itu dari hasrat tersebut. Hasrat yang ingin selalu makan enak, hasrat yang selalu berfoya-foya, hasrat apapun yang bersifat duniawi itu harus dikekang. Nah, itu yang bersifat lahiriah. Jadi nafsu itu ada yang di lahiriah, ada juga yang di batiniah. Yang lahiriah maka asupannya harus dikurangi. Jangan makanan yang haram, makan terlalu banyak. Yang batiniah, hal-hal yang penyakit hati itu harus dihilangkan. Wa dhahiran wa yab'athu ala hadzal sabrul ilmu, dan yang dapat membangkitkan untuk bersabar ini adalah untuk mengetahui bima fi talabis syahwati wa tanawuliha, tentang sesuatu akibat dalam mencari hasrat-hasrat dan menggapainya itu. Coba kalau kita menggapai sesuatu karena hasrat, karena nafsu, kira-kira suka nabrak nggak? Kita ingin sesuatu bukan milik kita, maka kita akan merebut. Kita ingin menduduki satu kedudukan, padahal kita tidak, kemudian kita hasad, maka kita akan menghalalkan segala cara untuk menghentikan kawan kita yang punya jabatan itu agar diganti kita. Itu karena apa? Nafsu. Karena itu nafsu harus dikekang. Nah, min suhuli anilai wa an ibadihi, berupa caranya mengekangnya apa? Min suhuli anillah, menyibukkan diri, ya, minas suhuli anillah, orang yang akhirnya terlalu nafsu itu sibuk jauh dari Allah, wa an ibadihi, dan akhirnya lupa kepada ibadah kepadanya. Wa minat ta'adil wuku, di antara berupa sikap menawarkan diri itu akan lil wuku'i, terjerumus fis syubhat wal hurumat, akhirnya menghalalkan yang syubhat dan yang haram. Karena udah nggak ada kekang. Dol, bahasa Jawanya dol, los, tidak pernah mengekang nafsunya. Mau gini ayo, mau gitu ayo, ke dunia ini ayo. Akhirnya los, tidak ada. Nah, karena itu akibatnya apa? Wa min hayhatil hirsi anid dunya, dan akibatnya adalah menyalakan ambisi terhadap dunia. Hirsi ala dunya, menyala, menyalanya itu urusan dunia, bukan untuk kebaikan. Wa hubbil baqa fiha, dan menyukai keabadian di dunia ini, padahal dunia itu mangzilatun, padahal dunia itu adalah mampir ngombe yang hanya sesaat, sedang maqasid kita adalah al-akhirat. Al-akhiratu qararah, akhirat itu adalah tempat abadi, kampung halaman kita yang sejatinya. Wa tamattu'i bisahwatiha, kemudian dia bersenang-senang dalam urusan hasrat dunia. Karena apa? Nafsunya tidak dikekang. Karena apa? Tidak berzikir. Alladzina at'amanhum qulubihim bidzikrillah. Ya, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi dia tidak membersihkan hatinya dengan zikir. Kalau kita punya pakaian kotor, ya dicuci. Hati kita yang kotor, ya dicuci. Cucinya apa? Taubat dan zikir, istighfar yang banyak. Begitu Bapak sekalian ya. Jadi nafsu kita kekang. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani, berkata Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani, tarku sahwatin wahidatin, meninggalkan satu hasrat sesaat saja itu lebih bermanfaat, anfa'alil qalbi, itu bermanfaat di dalam hatinya, min ibadah sanah, daripada ibadah 1 tahun. Ini Syekh Abu Sulaiman. Jadi kalau orang ngekang nafsu, kita mau digeret kepada hal yang jelek, langsung kita kekang. Nah, itu
lebih mudah untuk ibadah 1 tahun. Maksudnya begitu Bapak. Jadi bukan aku kan ini mau diajak ke dunia malam, katakan saya mampu mengekang, oh berarti saya sudah lebih baik dari ibadah 1 malam. Bukan gitu pengertiannya. Pengertiannya dengan kita mengekang dari syahwat itu berarti kita akan terjaga amalan-amalan kita di dalam 1 tahun. Wa man admana sabara an syahwat, dan siapa saja yang merutinkan terus menerus bersabar dalam hal syahwatnya, akramahullahu bi ikhraji hubbiha, maka Allah akan memuliakan orang itu dengan mengeluarkan kecintaannya, hubbiha, kecintaannya, minat dunya, min qalbi, dari hati orang itu. Jadi kalau orang sabar, tulus, ikhlas, maka di dalam hatinya itu datang, istilahnya itu lele, mbok atimu itu ditoto di datarno ae lho. Ojo kok gedekno nafsumu. Nah, ini bahasa ibu saya. Lele. Jadi orang berinisiasi itu boleh. Tapi kalau sudah berinisiasi maka ikhtiar. Kalau sudah ikhtiar nama tawakal. Kalau sudah tawakal taslim. Setelah taslim ridho bi kismatillah. Ridho dengan apapun yang dibagi oleh Allah. Caranya gitu. Artinya hatinya itu didatarkan. Ojo ngongso. Pengen ini ngongso, pengen itu ngujar sa. Ora teko lek seprong wayahe. Enggak akan datang kalau belum waktunya. Seperti bayang-bayang kita di pagi hari, ya matahari dari timur, maka kita ke bayang-bayang kita kan di belakang kita. Enggak akan ketemu. Tapi kalau sudah menyatu di tengah hari, ya antara bayang dengan diri kita menyatu. Ya itu ditunggu aja. Lek duwe kepentingan niat engko ditunggu ae Gusti Allah sing nentokno. Itu ya Bapak sekalian, min qalbiha, dari hati orang itu dijauhkan dari nafsu-nafsu. Hatta yasiru yaqulu kama qala ba'dul arifin, hingga seperti yang disampaikan oleh sebagian ahli makrifat, beliau mengatakan apa? Astahi antasya li'atruka ma astahi. Saya berhasrat agar saya bisa berhasrat untuk meninggalkan sesuatu yang ada hasrat saya. Ini bahasanya bagus ini. Ya. Ashadi, saya berhasrat, antasa an astahi, saya berdoa akan saya tidak berhasrat li'atruka matasi, untuk meninggalkan apa yang saya hasrati. Artinya dia nol. Jadi diri kita itu nol, fana. Yang ada hanya Allah, yang ada ketentuan Allah, yang ada adalah bisifatillah wal ma'rifatillah wal a'malillah. Jadi ini kita seperti yang di dalam apa ibu-ibu dan bapak-bapak yang murid-murid ini, yaitu muraqabah. Dari muraqabah itu karena kita dipantau, diawasi oleh Allah fi kulli sa'atin wal waqtin wa halin. Jadi enggak ada sesuatu diri kita kecuali Allah. Gitu ya. Fala ajidu ma astahi, lalu saya tidak lagi menemukan sesuatu yang saya hasrati. Wah, ini sudah lost, ini sudah nol. Ini adalah nol, yang ada itu huwa Allah. Nah, demikian Bapak sekalian, kosongkan diri kita atas hasrat-hasrat kita. Hasrat boleh, tapi tawakal. Ikhtiari dulu, kemudian taslim, serahkan pada Allah, dan ridho apapun putusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan, wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa 'alaika bisyukrillahi ta'ala, hendaklah engkau kalian semua bisyukrillahi ta'ala, bersyukur atas semua nikmat Allah, ma'an amallahu bi 'alaik, yang Allah berikan nikmat itu kepada kita. Banyak, bisa menghitung kita nikmat Allah. Yang sehari-hari kita menghirup udara, nikmat. Mata kita bisa melihat, nikmat.
Gitu kita nggak mau bersyukur. Nah, karena itu perbanyaklah syukur. Ma bika min nikmatin fi dhahrika wa batinika wa dinika wa dunyaka. Bersyukur itu tidaklah hanya untuk diri kita. Ya, dengan bersyukur itu nanti kembalinya ke kita linapsi. Ya. Apa? Kenikmatan yang ada di lahiriah. Bersyukur atas kita menjaga makanan-makanan yang membahayakan kita untuk diri kita. Wa batinika, dan batin kita. Karena memakan yang syubhat, yang haram itu mengarah kepada seseorang malas beribadah. Artinya kalau kita makan yang haram, pasti darahnya pasti mengalir yang tidak baik, itu pasti amarah bisu. Tapi kalau yang makanan kita yang halal, insya Allah itu akan mempermudah kita beribadah. Ini caranya ya. Wadinika, dan juga agama, wadunyaka, dan juga alhamdulillah dunia kita akan ditambah oleh Allah karena kita banyak bersyukur. Illa mahya minallah, melainkan kenikmatan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa dalil yang beliau sampaikan. Qala Allah Ta'ala, wa ma bikum min nikmatin fa minallah, dan apa saja nikmat yang ada padamu maka itu adalah datangnya dari Allah. Jadi ada orang membantu, alhamdulillah, tapi itu substansinya dari Allah. Jangan terima kasih kepada manusia saja, kepada Allah pun harus. Walillahi alaika minan na'im ni'ami, dan Allah lah pemilik semua kenikmatan yang diberikan kepadamu. Wa ma ta'juru an adadihi wa haddihi wa ikhsaihi, sesuatu tidaklah kamu mampu untuk menghitungnya dan membatasinya serta menghitung-hitungnya, nggak mungkin. Fabi ayya ila rabbikum tukadziban, tidak ada yang bisa lebih dari Allah yang bisa memberi nikmat, itu nggak ada. Semua alam raya itu nikmat buat kita. Fadlam minal qiyami bisyukrihi, terlebih dari untuk menegakkan mensyukurinya itu. Itu katakannya. Di ayat lain tadi di surat An-Nahl 53, yang An-Nahl 18, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, jika kamu menghitung nikmat Allah niscaya kamu tak dapat melakukannya, menghitungnya. Ada lagi la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid, di surat Ibrahim ayat 7. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, walau annal faqiral maridha minal muwahhidin, dan seandainya ada orang fakir yang sakit dari kehilangan pengesaan Allah, tafakkara fiha lillahi alaihi minan ni'am, berusaha memikirkan tentang sesuatu yang milik Allah yang ada pada orang itu, yaitu kenikmatan Allah. Tidak ada orang yang bisa diberi kenikmatan selain dari Allah, yang paling ya. La asghalau ada'u syukrihi, pastilah orang itu sibuk menunaikan syukurnya pada Allah, an mukabatis sabr, jauh dari bersabar menahan derita sakit. Jadi sakit pun ini adalah nikmat. Maaf Ibu, Bapak sekalian, kalau kita sehat terus, tidak pernah sakit, nanti lupa. Jadi siapa? Fir'aun merasa dirinya Tuhan. Dia nggak pernah batuk, nggak pernah pilek. Tuhan nanti. Nah karena itu kalau dikasih sakit juga diterima aja, dinikmati. Itu pertanda Allah senang kepada kita diberi sakit. Itu pertanda Allah akan gogrokkan dosa-dosa kita kalau kita sabar. Fa'alaika bi badlil isti'ati fi syukri rabbik, maka mestikan bagimu untuk mengerahkan kemampuan dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
Jangan pernah lupa bersyukur, bersabar pada apa yang diberikan oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, tsumma bil i'tiraf, kemudian dengan pengakuan itu, i'tiraf ada lagu i'tiraf ya. Ilahi las, itu kan lagunya itu kan? Ya, itu lagunya itu. Biasanya kalau subuh itu sambil ngantuk-ngantuk di pondoknya Kiai Maskur di Genteng itu, ya Kiai Maskur Ali. Ya, itu kalau mau subuh itu ilahi las tulil fitausi ala dan terusnya kan. Nah, i'tiraf, orang harus mengakui dosanya, ya, bil ajzi anil qiyami bima yajibu alaih, tentang ketidakmampuan dirinya menegakkan suatu kewajiban, min syukrihi, berupa bersyukur kepadanya. Yakni jangan lupa bersyukur apapun. Bapak sekalian, wa'lam anna syukra sababul li iqamin ni'amil maujudatin. Ketahuilah bahwa bersyukur merupakan penyebab bagi langgengnya kenikmatan yang sudah ada. Li ibqa inni amil maujudan, yang sudah ada tetap oleh Allah. Rezeki gampang, alhamdulillah. Berjalan sedikit, rezeki. Bicara dengan orang, rezeki. Itu sesuatu yang dijaga oleh Allah karena kita bersyukur. Dan yang kedua, wa wasilatun ila husnul ni'amil mafqudatin, dan sebagai penghubung menuju kenikmatan yang belum ada. Lah wong kalau ndak kelem syukur, kufur terus, ya Allah cabut itu. Itu namanya kufur nikmat. Allah akan mencabut. Jadi bersyukur itu dua, menjaga yang sudah ada, yang kedua adalah menambah dari yang belum ada. Dan seperti yang saya sampaikan tadi kan, la in syakartum la azidannakum wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Wallahu akramin ayyan zi'a nikmatan an syakirin. Sungguh Allah akan sangat terhormat, artinya tidak akan mencabut kenikmatan dari orang-orang yang bersyukur kepadaku. Itu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian saya hormati, wa qala ta'ala dzalika, dan Allah Ta'ala juga berfirman atas topik syukur itu. Beliau berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, bi annallahu lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian siksaan itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali lagi tidak merubah suatu kenikmatan yang telah dianugerahkannya. An'amah, nikmatan an'amah, Allah nggak akan mencabut kalau kita bersyukur. Tapi kalau kita bersyukur, kalau tahu-tahu nikmat itu hilang, ya karena kita tidak bersyukur, karena kita ghaflah kepada Allah. Ala qaumin hatta yughayyiruha ma bi anfusihim, kepada suatu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Lah enggak pernah ibadah, enggak pernah sholat malam, enggak pernah zikir, enggak mudawamah, ya gimana mau dekat dengan Allah? Maka kalau ada nikmat hilang, itu bukan karena Allah tidak suka pada kita, tetapi kita sendiri yang lupa pada Allah, sehingga Allah adalah melepaskan nikmat-nikmatnya kepada kita. Waqad amara ibadahu bisyukri fi iddati mawadi'a min kitabihi, dan sungguh Allah memerintahkan hambanya untuk bersyukur padanya fi iddati, di dalam sejumlah tempat, mawadi'a minan kitabi, di kitab Al-Quran itu banyak menyebut tentang kita diminta bersyukur. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, kulu min rizki rabbikum washkuru lahu, makanlah olehmu rezeki dari Allah dan bersyukurlah engkau kepadanya. Tiga indonya searat-arat, ora tahu syukur itu biasa. Jabatan begitu banyak kok nggak mau bersyukur itu biasa. Gimana sih orang ini? Awas lo ya,
nikmat yang ada diberikan dicabut. Satu, nikmat yang ada itu bisa jadi mudarat. Maaf, begitu banyak kan astagfirullahaladzim orang di ujung kepangkatannya berurusan dengan KPK. Itu berarti tidak ada itu kenikmatan lagi, di ujungnya itu mudarat. Karena dia apa? Dia tidak pernah mau bersyukur. Wa qala Nabi, dan Rasulullah bersabda, al imanu nisfani, nisfun sabrun wa nisfun syukur. Iman itu ada dua paruhan, separuh berupa kesabaran dan separuh bersifat syukur. Karena itu wong tua kita, wong tua kita, ibu, bapak saya itu selalu pesanan lele sing syukure sing akeh. Wes sabar. Ojo ngersulo. Ngersulo tahu ibu-ibu ya, bapak? Ngersulo itu ngerundel. Gimana itu Gusti Allah, aku kok gur ingin. Biasanya orang tua saya mengajarin dua. Sing akeh sabare, syukure ditambah. Biasanya kan kita kan ngeluh kan kalau lebaran ketemu orang tua. Mesti jawaban ning ngono iku, loro iku aja. Lele, sing akeh sabare. Ya, syukure ditambah. Engko wis ana jalan keluarnya. Begitu Bapak sekalian. Nah, yang terakhir, wa'lam annahu kama yajibu 'alaika an tashkurallah, dan ketahuilah bahwasanya sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah kepada kita untuk bersyukur pada Allah, allan nikmatil khassah, yaitu nikmat secara khusus, bika itu yang diberikan kepada kita, kal ilmi wassiha, seperti ilmu dan kesehatan kita. Itu banyak syukurnya. Kadzalika yuhibbu 'alaika an tashkuru 'ala ni'ami ma'amah, seperti pula diwajibkan kita bersyukur atas nikmat yang umum. Nikmat yang umum itu apa? Ka irsalir rusul, seperti diutuskannya para rasul. Alhamdulillah ya, kita ada Rasulullah yang membawa ke alam Islam terang benderang, bukan alam dolim yang jahil itu. Wa inzalil kutub, kita harus bersyukur ada diturunkan kitab Allah, dibaca Quran, dibaca, jangan dipajang di rak buku saja. Ya. Wa rufa'us sama'i wa bastil ardi, yaitu diangkatnya rezeki-rezeki yang dibentangkan di langit dan bumi. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian, kita telah mengaji pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas, yang pertama adalah menyangkut tentang akhlak, yang kedua adalah tentang syukur dan sabar. Semoga kita bisa menjaga itu semua. Semoga Allah meridhai futuhul qulub fi ahsanil khuluq. Semoga Allah membuka futuhul qulub, dibuka hati kita sehingga kita betul-betul menjadi ahsanul qulub, yaitu akhlak yang mulia. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, alfuminkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.